Bahas ya berkaitan dengan keberlanjutan program Kartu Prakerja di masa pemerintahan yang akan datang. Mungkin kita membahas terlebih dahulu kondisi saat ini ya. Di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang di sepanjang tahun 2024, kita juga melihat PHK ini juga terjadi cukup banyak ya, angkanya juga melonjak. Kemudian di satu sisi juga utamanya juga dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor manufaktur. Seperti apa sebetulnya kondisi yang dirasakan saat ini dan efeknya kepada Kartu Prakerja sendiri? Jadi kalau program Kartu Prakerja kita tidak melihat sektor by sektor, Iva. Jadi program Kartu Prakerja itu sasarannya adalah Angkatan Kerja Indonesia. Artinya adalah mereka yang bekerja maupun mereka yang tidak bekerja. Nah, kalau untuk mereka yang bekerja ini pun terbagi dalam dua kategori besar, yaitu mereka yang bekerja sebagai karyawan dan buruh, satunya lagi adalah mereka yang menjalankan wirausaha. Nah, jadi prakerja itu inklusif terhadap semua itu. Karena itu prakerja menyediakan pelatihan beraneka ragam yang itu mensupport aneka sektor ekonomi, termasuk salah satunya adalah manufaktur. Nah, di prakerja kita selalu merujuk kepada lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di job portals terbesar di Indonesia. Lebih dari 10 job portals itu lewat integrasi maupun scraping kita tarik datanya, lowongan pekerjaannya apa saja dan skill yang dibutuhkan apa saja. Itulah Kompas Prakerja itu menyediakan pelatihan. Karena begitu kita melihat data-data baru, kita kemudian menginformasikan kepada lembaga-lembaga kursus maupun universitas, maupun kemudian asosiasi bisnis, Kadin dan lain sebagainya, untuk kemudian mencari siapa yang kemudian bisa menyediakan pelatihan-pelatihan untuk skill-skill tersebut, begitu. Jadi kita dinamis. Per hari ini secara kumulatif dari tahun 2020 sampai sekarang lebih dari 6.000 program pelatihan itu tersedia. Mulai dari digital skills, kemudian penjualan pemasaran, sampai dengan green skills, sampai dengan AI, itu ada cyber security, ada di prakerja. Jadi prakerja tadi tujuannya adalah meningkatkan produktivitas secara umum ya dari seluruh angkatan kerja Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pekerja-pekerja yang bekerja di sektor manufaktur. Oke, baik. Itu tadi dari sisi apa yang disediakan juga ya oleh Kartu Prakerja, begitu, oleh program ini. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin dari sisi demand ataupun juga dari sisi masyarakat sendiri sebagai penerima dari program Kartu Prakerja, seperti apa sebetulnya dan manfaat yang dirasakan juga, mungkin ada data-data dari program Kartu Prakerja yang dimiliki, begitu, seperti apa, Bu Deni? Iya, jadi di prakerja tadi dari supply side-nya kita menyediakan aneka pelatihan yang itu merujuk kepada job portal. Tetapi masyarakat diberikan beasiswa dan bisa memilih apapun yang sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan mereka. Karena sesungguhnya yang tahu potensi ekonomi apa yang mereka akan eksploitasi atau mereka akan berkecimpung di dalamnya itu hanya masing-masing orang. Jadi dalam hal ini pendekatan prakerja agak berbeda, Iva. Kita itu humble. Kita tidak berusaha atau merasa sok tahu apa yang cocok untuk pekerja misalnya saja di Sumedang, Jawa Barat, di Aceh Jaya, di Wamena. Tidak, tetapi ini adalah seluruh pelatihan atau kursus yang tersedia. Silahkan masukkan data kamu saat mendaftar. Dengan menggunakan machine learning, itu bagian dari artificial intelligence, kita kemudian berikan rekomendasi pelatihan yang sesuai dengan preferensi maupun karakteristik dari profil mereka. Nah, tapi kalau nggak cocok, masih bisa mencari dari ribuan pelatihan yang ada di prakerja. Kita menyediakan search engine, bisa disortir menurut modanya, mau online atau offline. Kemudian harganya paling murah segini, paling mahal segini. Jadi bisa disort menurut rating, menurut kemudian kategori pelatihan. Itu bisa, karena itu kalau tidak difasilitasi dengan teknologi, itu seperti mencari jarum di dalam jerami. Nah, karena tadi pelatihannya, program pelatihannya terlalu besar. Karena itu kita kemudian menggunakan inovasi teknologi untuk kemudian bisa membantu mereka lebih mudah atau lebih cepat menemukan pelatihan yang sesuai. Tapi tadi pertanyaan Iva betul, data menunjukkan ya, kalau kita bicara tentang sektor manufaktur, ini artinya apa? Supaya kita tidak salah mengerti, Iva, di sektor manufaktur atau pabrik itu ada pekerja langsung yang bekerja dengan mesin-mesin untuk menghasilkan produksi mereka. Tapi ada pekerja tidak langsung, seperti misalnya tenaga keuangan, HR-nya, security-nya, marketing, dan lain sebagainya. Nah, jadi dua kombinasi ini kita sebut sebagai pekerja sektor manufaktur. Nah, jadi ada pekerja yang di bidang keuangan, tapi bekerjanya di sektor manufaktur. Yang menarik di sini adalah ternyata
yang bekerja di sektor manufaktur sebelum ikut prakerja itu 16%. Tapi setelah ikut prakerja dari yang 16% ini, 62% saja yang tetap bertahan memilih bekerja di sektor manufaktur. 16%-nya pindah ke sektor lain, dan kemudian sisanya 22% itu dia masih mencari pekerjaan. Tapi menariknya bukan hanya orang yang bekerja di sektor manufaktur, tapi ada 4% peserta prakerja yang ternyata pindah masuk ke sektor manufaktur, tetapi ada juga 16% yang nganggur sebelumnya ternyata bekerja di sektor manufaktur. Jadi konklusinya apa? Memahami labor market itu sangat dinamis. In out-nya itu gila-gilaan gitu. Karena orang kemudian di sini kemudian pindah ke sana. Tapi ada yang di sini tetap di sini. Tapi ada yang semula menganggur masuk, tapi ada yang di luar sektor jadi masuk. Nah, ini memang kesimpulannya apa? Satu adalah humility dan kemudian ketekunan kita melihat data. Dan kemudian berusaha menyediakan apa sih yang bisa sesuai dengan mereka. Melihat dinamisme ini. Itu kan artinya sebuah tantangan ya Bu Deni untuk melihat seperti apa tadi yang artinya job market ini sangat fluid begitu. Sehingga akhirnya memang langkah yang dilakukan oleh Kartu Prakerja ini juga secara program memang harus terus relevan begitu. Nah, kendala yang dilakukan untuk bisa keep up, untuk bisa terus relevan ini seperti apa sebetulnya? Mungkin dari berbagai sisi ya, kita lihat mungkin dari sisi regulasi juga, termasuk juga dari sisi koordinasi antar berbagai stakeholder dan juga sebagai antar berbagai hal yang ada di ekosistem itu seperti apa sebetulnya Bu? Iya, seperti yang disampaikan Pak Menko Perekonomian kemarin, bahwa kita itu yang di depan mata, persoalan di depan mata jangka pendek itu adalah bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di estimasi 2030. Setelah itu angkanya walaupun rasionya yang muda masih lebih besar daripada yang tua dan anak-anak masih tinggi, tapi ini declining terus. Nah, artinya apa? Ini tantangan di depan mata, ini harus dijawab dengan cepat. Tapi di sisi yang lain kita punya visi yaitu 2045. Di antara yang sekarang hingga 2045 itu things can happen, yaitu apa? Yang dibilang Pak Airlangga adalah ada disrupsi, ada perubahan teknologi, ada future of work. Jadi yang dibutuhkan apa? Fleksibilitas dari si pekerjanya itu untuk moving in and out, berpindah dan segala macam. Untuk menata karir, untuk kemudian kalau saya bertahan, ini memang pilihan terbaik. Tapi kalau kemudian saya melihat bahwa yang sekarang kayaknya kurang promising, saya ingin kemudian menyeberang dan seterusnya. Jadi pesan Pak Airlangga kemarin itu sangat dalam sebenarnya. Jadi kalau melihat seperti itu, apa sih sebenarnya tantangannya? Yang pertama adalah awareness dari angkatan kerja kita. This is different world. Jangan berpikir bahwa karir kamu itu akan selalu di tempat yang sama itu sampai pensiun. Apalagi generasi baru juga karakternya juga berbeda ya Bu Deni. Dan perusahaan itu kompetisinya makin tajam. Sehingga mereka pun harus melakukan transisi atau transformasi di dalam mereka. Unit yang sebelumnya adalah relevan menjadi kemudian di scale down. Unit yang semula itu kecil, ini yang harus dikembangkan. Jadi bisa dibayangkan, pekerja harus aware, this is different world dan saya harus siap. Nah, terus yang kedua dari sisi pemerintah adalah kita fasilitasi akses untuk kalian tuh bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Tapi pemerintah hanya bisa yang saya bilang membuka pintu, kitalah yang mengambil pilihan. Apakah akan mengambil opportunity itu belajar dalam hal ini di prakerja, men-trigger bahwa belajar itu kayak begini. Wah, ternyata digital marketing menarik ya, atau programming itu menarik ya. Saya ingin menekuni lagi gitu. Tetapi dengan cara-cara yang itu bisa diakses oleh masyarakat. Karena kalau sudah kerja Monday to Friday, yang tersedia adalah malam hari dan weekends. Tapi kalau yang menganggur, plenty of time. Nah, karena itu sekali lagi membangun kesadaran supaya menjadi lifelong learners. Karena tadi sepanjang perjalanan hidup kita, lifespan kita itu things can happen dan kita harus ready.